Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Aziz It di sini. Di video kali ini aku mau bikin video tutorial bagaimana caranya kita membersihkan miniatur truk ini tanpa kita menggunakan air. Karena miniatur yang aku mau bersihkan ini kan bahan dasarnya adalah kayu triplek. Ya walaupun ada akriliknya, ada karetnya, juga ada PVC-nya. Namun yang mendominasi adalah berbahan kayu triplek. Nah, karena ini adalah kayu sehingga kalau kita pakai air itu sangat berbahaya. Maksudnya itu lama-lama bisa merusak tekstur dari kayunya itu sendiri, sehingga tidak disarankan sebenarnya kalau kita membersihkan miniatur berbahan kayu ini menggunakan air secara langsung. Nah, kali ini aku akan bikin tutorial bagaimana cara kita membersihkan miniatur ini tanpa menggunakan air, tetapi hasilnya tetap bersih. Tanpa kita semprot dengan air langsung, itu hasilnya tetap bersih. Di sini aku menggunakan ada tisu kering, juga ada tisu basah, lalu juga jadi ini tuh buat membersihkan kacamata. Jadi namanya lens cleaner untuk membersihkan kacamata. Kalau teman-teman nggak punya ini, teman-teman bisa pakai sunlight, sabun sunlight yang biasa kita pakai buat cuci piring atau sejenisnya lah. Pokoknya yang bisa kita pakai untuk cuci piring. Tapi kali ini aku pakai lens cleaner. Jadi kalau kacamata saya ini berdebu, biasanya saya bersihkan menggunakan ini. Nah, kemudian juga aku menggunakan ini adalah cairan sampo motor. Jadi teman-teman bisa beli di toko-toko terdekat, itu banyak banget. Aku di sini beli yang sasetan kayak gini, dan ini nggak dituangin semuanya teman-teman karena ada takarannya. Jadi saya cuma memakai sedikit aja, paling-paling cuma segini dengan takaran yang dikira-kira aja takarannya. Lalu kemudian sisanya aku tambahin air bening, air biasa. Oke, jadi yang pertama di sini kita bersihkan seluruh permukaan miniaturnya dengan menggunakan tisu basah. Jadi tisu basah ini kan tisu yang teksturnya memang basah ya. Jadi kita lapkan di sini. Ini kalau kita melihat lebih dekat ini kotor banget teman-teman ya, karena apalagi ini warnanya putih, jadi debunya itu benar-benar kelihatan. Nah, ini semuanya kita lap menggunakan tisu basah ini ya, baik bahan akriliknya ini maupun pokoknya seluruh bodinya ya, baknya, kabinnya, semuanya kita lap menggunakan tisu basah. Jadi ini teman-teman nggak perlu lagi menyiram dengan air, karena air itu nanti lama-lama bisa merusak dari tekstur kayunya itu, walaupun udah dilapisi semprotan yang anti air atau apa itu ya, yang semprotan kimia itu. Ya intinya kita lebih amannya aja jangan menggunakan air secara langsung, apalagi kalau miniaturnya itu udah ada stiker-stikernya yang full itu nanti kalau kena air ya lama-lama rekatannya itu bisa mengeletek sedikit demi sedikit. Kebetulan di sini miniatur yang aku bersihkan ini tidak ada stikernya, jadi lebih mudah. Dia polos aja dan tidak ada stikernya sama sekali. Jadi ini lebih cepat, lebih mudah, lebih gampang untuk kita bersihkan. Yang pasti seluruh permukaannya harus kita lap dulu semuanya menggunakan tisu basah ini. Nah, sebenarnya pada tahap ini pun kita udah bisa melihat perbedaannya, di mana dengan kita lap pakai tisu basah ini kotorannya bisa terangkat. Lah ini udah bisa bersih sebenarnya, cuman kita menggunakan sampo dan cleaner ini ya, ini supaya bisa lebih mengkilau hasilnya, lebih bersih lagi. Nah, ini kita bersihkan semuanya, seluruh permukaannya menggunakan tisu basah. Weldopnya juga demikian ya, semuanya dibersihkan dengan tisu basah. Kalau bagian bawah saya kira nggak perlu, karena bagian bawah itu kan bagian yang jarang sekali kesorot sama kita ya. Jadi kalau saya pribadi sangat nggak perlu sih kalau membersihkan bagian bawah, kecuali kalau memang itu udah kena lumpur atau gimana gitu. Jadi kalau cuma kotor-kotor debu, saya nggak terlalu fokus membersihkan bagian bawah sih. Jadi saya lebih mementingkan bagian yang tampak oleh mata aja, jadi bagian-bagian bak, kabin seperti itu. Nah teman-teman, ketika udah dilap seluruh bagian menggunakan tisu basah, selanjutnya kita semprot dengan menggunakan ini ya, kita semprot dengan menggunakan sampo motor ya, yang tadi udah kita siapkan. Seluruh bagian bodinya kita semprot
Di sini aku menggunakan alat wadah semprot ini adalah bekas hand sanitizer, dan kemudian saya kletek itu ya, saya kletek stikernya supaya kalau ada orang yang ambil ini tidak dikira hand sanitizer. Nanti kalau ada stiker hand sanitizernya, saya takutnya kalau orangnya nggak ngerti kemudian sampo motor ini dipakai buat hand sanitizer. Ini sangat berbahaya, jadi nggak boleh ya. Jadi untuk amannya di sini saya kletek stikernya. Ini sebenarnya wadah hand sanitizer. Ini aku semprot aja. Nah, jadi semprot begitu. Nah, kemudian setelah disemprot langsung kita lap menggunakan tisu kering. Kita lap menggunakan tisu kering. Kalau misalkan dikira kurang ya semprot lagi aja. Nah, kita langsung lap pakai tisu kering. Ini bertujuan untuk menambah dia supaya lebih berkilau dari yang sebelumnya. Dan juga dengan semprotan sampo motor ini lebih bisa mengangkat kotoran-kotoran yang tadi, maksudnya sisa-sisa debu yang tadi belum terusap sama waktu kita mengelap menggunakan tisu basah. Bagian yang kiri sudah disemprot, lalu kita ke bagian yang kanan. Bagian yang kanan caranya juga sama aja. Kita semprot seluruhnya seperti ini. Teman-teman jangan menggunakan kain yang permukaannya kasar ya. Jadi kalau teman-teman nggak ada tisu, jangan pakai kain yang permukaannya kasar, karena itu bisa menyebabkan permukaan miniaturnya nanti bisa tergores dan sehingga jadinya ya merusak warna dari miniaturnya. Jadi yang lebih disarankan itu menggunakan tisu kering seperti ini, karena tisu itu kan sifatnya lembut, sangat sedikit sekali kemungkinan bisa merusak dari permukaan miniaturnya. Insya Allah aman kalau kita pakai tisu ya, tidak sampai menggores permukaan miniaturnya. Oke, sekarang bagian kabinnya juga sama. Oh ya, nanti sebelumnya untuk bagian akrilik, ini kan bahan yang kaca ini kan akrilik. Nah, ini kita membersihkannya pakai ini lens cleaner ini. Kalau teman-teman nggak ada, sekali lagi teman-teman bisa pakai sunlight atau mama lemon atau sejenisnya yang biasa dipakai buat cuci piring ya. Ini aku semprotkan aja. Nah, seperti ini, lalu langsung dilap menggunakan tisu basah. Jadi cara ini sangat efektif kalau menurut saya ya, dan kita nggak harus menggunakan air dengan cara digerujuk ya. Digerujuk itu disiram secara menyeluruh, karena itu nanti bisa menyebabkan tekstur dari kayunya itu lama-kelamaan bisa rapuh. Jadi dengan cara seperti ini aja udah cukup. Bahkan ini keset banget ya. Nah, ini keset banget. Nah, keren ya. Lalu bagian pinggir sini, bagian pintu yang sini ini juga menggunakan akrilik, sehingga saya semprot menggunakan lens cleaner ini. Nah, bagian kaca samping. Oke, udah kelihatan mengkilau kalau dari sini, entah kalau di kamera kelihatan apa enggak. Lalu bagian kabin lagi, tadi kan udah dilap dengan tisu basah, kita semprot dengan sampo motornya. Intinya cara ini nggak kalah dengan cara yang pakai menggunakan air secara langsung. Bahkan lebih simpel ya, nggak harus dibawa ke kamar mandi, nggak harus dibawa ke wastafel, ke sungai misalnya. Itu terlalu ribet dan terlalu memakan banyak waktu. Kalau seperti ini lebih simpel dan kita nggak perlu ke kamar mandi untuk membersihkan satu unit miniatur ini. Oke teman-teman, udah kelihatan mengkilau ya. Untuk wheel dopnya juga demikian, kita pakai sampo motor ini. Nah teman-teman, udah selesai kita membersihkan miniaturnya. Jadi simple banget ya, kita tidak perlu menggunakan satu ember air atau disemprot dengan air, jadi nggak perlu. Kita cukup menggunakan tisu kering, tisu basah, kemudian sampo motor, dan ini ada satu lagi yaitu cairan buat membersihkan kacamata. Atau kalau nggak ada, teman-teman bisa menggunakan sunlight atau mama lem atau sejenisnya yang biasa dipakai buat cuci piring. Ini cukup simpel banget, sederhana, dan tidak memakan banyak waktu, dan juga lebih aman dipakai buat apapun miniaturnya, baik yang berbahan kayu maupun yang berbahan PVC. Dan juga lebih aman kalau teman-teman miniaturnya itu ada stiker-stikernya yang menempel di bak maupun di kabin, itu lebih aman juga. Jadi tidak sampai merusak lem dari stikernya itu, karena kalau disiram menggunakan air lama-kelamaan stikernya itu bisa
tingkat kerekatannya itu bisa berkurang sehingga bisa mengelotok sedikit demi sedikit. Oke, jadi saya kira itu untuk video kali ini, semoga bisa bermanfaat tips ini dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.